Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafruhatun Nikmah dengan NIM H71219027. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang jurnal yang saya resum untuk tugas pengganti UTS pada fisiologi tumbuhan. Yang pertama yaitu judulnya perbandingan karakteristik pati yang diisolasi dari sorghum manis dan butir. Penulisnya Abul Ghazim Muhammad Ahmed, Zhang Guanzhang, dan Qiao Guanli pada tahun 2016. Jenis jurnal yaitu Journal of Chemistry. Metode dari penelitian ini yaitu yang pertama, disiapkan bahan tanaman. Digunakan 12 genotip sorghum dari Cina dan Sudan, kemudian diisolasi pati. Pati sorghum diisolasi dari biji sorghum yang dipoles dengan metode protease alkali dengan sedikit modifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu konten amilosa. Kandungan amilosa pati diperkirakan dengan menggunakan metode nilai biru yodium yang berdasarkan standar dari Kementerian Pertanian Cina. Yang keempat yaitu konsistensi gel. Pengukuran konsistensi gel pati dilakukan dengan memodifikasi prosedur. Prosedur yang dimodifikasi ialah menggabungkan 100 mg pati dengan 0,2 mili indikator timol biru dalam tabung ukur yang diisolasi dalam vortex. Kemudian ditempatkan dalam air es dengan posisi tegak hingga dingin selama 20 menit. Kemudian yang kelima yaitu kelarutan air dan kekuatan pembengkakan pati. Estimasi daya kembang atau SP dan indeks kelarutan air atau WSI pati dilakukan dengan beberapa modifikasi. Yang keenam yaitu ada sifat thermal pati. Kemudian yang ketujuh difraksi serbuk Esray. Struktur kristal pati dipelajari dengan difraktometer sinar X. Yang kedelapan yaitu pengukuran NMR. Kemudian yang 9 yaitu sifat morfologi butiran pati. Pemindaian mikrograf elektron atau SEM pati diperoleh dengan mikroskop pemindai. Sampel pati disuspensikan dalam etanol 95% hingga diperoleh suspensi 1% dan dipasang pada potongan aluminium melingkar dengan pita perekat 2 sisi. Yang ke-10 yaitu kromatografi peresapan gel. Pati sebanyak 10 mg dicampur dengan 5 ml buffer natrium asetat dan dipanaskan dalam penangas air mendidih selama 1 jam, diikuti dengan pendinginan hingga suhu kamar. Kemudian yang ke-11 yaitu analisis statistik. Data yang dianalisis menggunakan prosedur ANOVA dari SPSS. Kemudian varians dianggap pada tingkat signifikan 95%. Kemudian dibandingkan dengan menggunakan uji jarak berganda Dunchamp atau sering disebut DMRT. Unpaired test digunakan untuk membandingkan perbedaan antara mean. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kandungan amilosa dan konsistensi gel pati. Amilosa dan amilopektin penting untuk aplikasi makanan dan bioindustri karena keduanya tersebut memiliki struktur dan sifat fisikokimia yang berbeda. Kandungan amilosa pati dari 8 varietas manis dan 4 biji sorghum ditunjukkan pada tabel 2. Di sini menunjukkan perbedaan yang signifikan diamati antara varietas yang diuji dan AC dari varietas biji-bijian, lebih tinggi dari varietas manis. Dapat dilihat berikut tabel kedua. Pati memberikan struktur yang berbeda dan sifat fisikokimia selama berbagai aplikasi mereka.
Sebaliknya, AC pada pati yang diisolasi dari sari sorghum manis adalah 16,4% yang juga berbeda dengan AC pati yang diisolasi dari biji-bijian. Nah, penelitian ini pati dari varietas manis menunjukkan AC yang lebih rendah dan kadar amilopektin yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas biji-bijian. Yang kedua yaitu indeks kelarutan air dan daya pembengkakan. Kemampuan membengkak di kelebihan air dan kelarutan pati dari varietas manis dan biji-bijian menunjukkan perbedaan yang nyata. WSI untuk semua varietas berkisar antara 10 sampai 95% dan daya kembang untuk semua varietas berkisar antara 3 sampai 20 gram. Pati dengan WSI tertinggi diperoleh dari varietas manis, sedangkan nilai WSI terendah diperoleh dari varietas biji-bijian. Dapat dilihat pada tabel kedua. Nah, ketika molekul pati dipanaskan dalam air berlebih, struktur kristal terganggu dan molekul air menjadi terkait oleh ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil amilosa dan terpapar. Amilopektin yang menyebabkan peningkatan pembengkakan dan kelarutan butiran. Perbedaan kekuatan pembengkakan pati dan indeks kelarutan air antara biji-bijian dan varietas manis mungkin dapat dikaitkan dengan rasio amilosa. Penelitian ini menunjukkan tingkat penyerapan air yang lebih rendah untuk varietas manis dibandingkan dengan varietas biji-bijian. Yang ketiga yaitu sifat termal pati. Ikatan yang tepat gelatinasasi pati yang diisolasi dari tepung manis dan biji sorghum yang diukur menggunakan DSC dirangkum pada tabel 3, yakni terdapat perbedaan yang signifikan antara semua varietas. Kemudian untuk entalpi gelatinisasi di antara semua varietas menunjukkan derajat yang tinggi pada GL6, sedangkan varietas manis YT lainnya menunjukkan derajat terendah. Sedangkan varietas biji-bijian memiliki derajat berkisar 12,43 untuk GL1 hingga 13,4 untuk WAD yang menunjukkan derajat menengah. Dapat dilihat pada tabel ketiga berikut ini. Kemudian pola kristal pati. Pada tabel keempat mencantumkan pola kristal dan kristalinitas relatif dihitung dari rasio luas puncak difraksi terhadap total luas difraksi. Pati dari varietas manis dan biji sorghum yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pati sorghum manis dan biji-bijian prasantet tipe A pola kristal seperti yang dijelaskan oleh Zobel dengan puncak yang kuat sekitar 15 dan 23 dan doublet yang belum terselesaikan di sekitar 17 dan 18 dari sudut difraksi 2. Puncak yang diperhatikan untuk pati saat ini muncul di 15, 17, 18, dan 23. Kemudian ada sifat morfologi dari granul pati. Scanning elektron mikroskop digunakan untuk mengetahui morfologi pati dari sweet dan grain sorghum seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. SEM untuk butiran pati dari varietas manis dan biji-bijian menunjukkan bentuk poligonal atau bulat tanpa perbedaan bentuk yang jelas di antara keduanya. Morfologi granul pati ini berbeda dengan morfologi granul pati pada Garut, yaitu ada pada penelitian Farida dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang menghasilkan granul pati Garut yang memiliki bentuk oval dan permukaan yang halus karena belum mengalami proses modifikasi. Meskipun poligonal dan oval ini seperti terlihat sama, tetapi sebenarnya berbeda. Penelitian Farida juga menggunakan scanning elektron mikroskop untuk menunjukkan struktur pati pada Garut.
Kemudian ada distribusi panjang rantai pati. Hasil distribusi panjang rantai untuk pati yang dipotong dari varietas manis dan biji-bijian menggunakan gel permeation chromatography yang disajikan pada gambar 8 pada jurnal. Kesimpulan dari jurnal ini ialah dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa varietas manis menunjukkan sedikit perbedaan dari varietas biji-bijian dan beberapa di antaranya terlihat seperti biji-bijian yang menunjukkan kemungkinan untuk menggunakan pati mereka untuk industrialisasi sebagai milik mereka. Biji-bijian tidak disukai dalam makanan. Semua varietas biji-bijian menunjukkan kandungan AC tinggi, sementara beberapa varietas manis sangat tercermin konten AC rendah dan lainnya menunjukkan konten menengah. Itulah saat ini menunjukkan bahwa esensi manis dan biji-bijian dalam tanaman sorghum di samping penumpukan gula tinggi di batang juga dipengaruhi oleh fraksi amilosa dan amilopektin mempengaruhi sifat fisik dan kimia butirannya pati. Lanjut pada jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Pengaruh Tekanan Air pada Fotokimia Fotosistem 2 dan Termostabilitasnya pada Tanaman Gandum. Penulis yaitu Gongming Lu dan Jianhua Zhang. Jenis jurnal Jurnal Botani Eksperimental volume 50 nomor 336 pada tahun 1999. Bahan dan perlakuan. Stres bibit gandum ditanam dalam pot plastik yang diisi dengan tanaman terdiri dari lempung, gambut, dan pasir kasar dan ditambah dengan NPK lengkap pupuk. Semua tanaman tersebut disiram setiap hari. Kemudian setelah 4 minggu, bibit digunakan untuk cekaman air pengobatan yang dikembangkan secara bertahap dengan pemotongan air. Kemudian tingkat fluoresensi minimal atau F dengan semua reaksi PSII pusat terbuka diukur dengan pengukur cahaya termodulasi yang cukup rendah untuk tidak menginduksi fluoresensi variabel apapun yang signifikan. Cakram daun kemudian terus menyala dengan cahaya aktinik putih pada intensitas 180 yang setara dengan pertumbuhan PPFD pada bibit gandum. Cahaya aktinik telah dihapus dan tingkat fluoresensi minimal dalam cahaya keadaan adaptasi yaitu ditentukan dengan menerangi cakram daun dengan 3S red light. Kemudian kinetika induksi fluoresensi cepat dapat diukur dalam daun yang beradaptasi gelap tiba-tiba menyala dengan lampu merah sedang 45 umol pada tingkat pengambilan sampel 1000 poin US. Semua sampel diadaptasi gelap selama 30 menit sebelum pengukuran fluoresensi. Masuk pada hasil dan pembahasan. Pengaruh tekanan air pada status air, CO bersih, asimilasi dan konduktansi stomata. Tekanan air diinduksi secara bertahap pada tanaman gandum oleh menahan air. 2. Tingkat tekanan air diuji, kemudian cekaman air menurunkan kandungan air relatif daun dan potensi air daun menurun dari 92,1% menjadi 83% dan 80,5% dalam air sedang dan berat tanaman tertekan. Menurun dikarenakan dari dari minus 0,56 pada tanaman yang disiram dengan menjadi baik min 1,12 dan min 1,9 MP. Pada tanaman dengan kondisi stres air sedang dan parah masing-masing. Efek stres air pada fotokimia PSI tidak ada perubahan yang diamati dalam hasil kuantum maksimal fotokimia. Padahal FM ini sering digunakan untuk menilai secara maksimal hasil kuantum fotokimia PSII dan menunjukkan NO berubah setelah tekanan air
itu tidak memberikan informasi langsung pada heterogenitas pusat reaksi PSII. Ini menunjukkan kenaikan pesat fluoresensi klorofil dari tingkat minimal hingga tingkat menengah yang diikuti kenaikan level yang cepat ke level maksimum. Dengan demikian bahwa tekanan air diinduksi tidak ada perubahan dalam rasio ini. Diobservasi bahwa tekanan air tidak berpengaruh signifikan pada fase ini dalam peningkatan polifasik fluoresensi transien. Hasil di atas menunjukkan bahwa cekaman air tidak berpengaruh pada fotokimia primer PSII yang ditentukan di daun beradaptasi gelap. Nah, kapan suhu dinaikkan menjadi 40, mulai menurun secara signifikan baik di air baik dan air tanaman stres. Lebih penting lagi, tanaman yang stres menunjukkan nilai F yang lebih tinggi daripada tanaman yang dialiri dengan baik di bawah suhu tinggi. Maka dari itu, penelitian ini, apakah penurunan FM yang lebih besar pada tanaman yang disiram dengan baik selama stres panas dikaitkan dengan peningkatan yang lebih besar di proporsi pusat reaksi PSII non-produksi yang dinyatakan sebagai rasio yang terbukti sensitif terhadap tekanan panas. Kesimpulannya yaitu stres air tidak berpengaruh pada fotokimia primer PSII. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hasil kuantum maksimum dari fotokimia dan dalam kinetika induksi fluoresensi cepat dan peningkatan polifasik transien fluoresensi diamati di antara tanaman yang disiram. Indikasi bahwa tekanan air tidak berpengaruh pada foto utama. Namun hasil ini menunjukkan bahwa tekanan air menyebabkan penurunan hasil kuantum dan menunjukkan bahwa tekanan air mengakibatkan modifikasi chain fotokimia PSI dalam daun yang beradaptasi dengan cahaya. Tegangan air meningkatkan termostabilitas PSI. Penelitian ini menunjukkan adanya suatu antagonisme antara stres air dan stres panas dalam gandum tanaman dengan tekanan air yang meningkatkan ketahanan PSI untuk memanaskan stres. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil PSI terhadap tekanan panas pada daun yang mengalami stres air dikaitkan dengan meningkatkan ketahanan reaksi PSII yang berpusat ke suhu tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.